Pergi ke wahana rekreasi adalah hal yang sangat menyenangkan bagi setiap orang, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Akan tetapi di balik ekstrimnya wahana, ada juga sisi kelam berupa kecelakaan pada wahana tersebut, seperti yang terjadi di wahana Superman Six Flags Kentucky. Wahana bernama Superman ini adalah salah satu wahana favorit yang berada di taman hiburan Six Flags Kentucky. Pengunjung wahana akan diajak mencapai ketinggian berpuluh-puluh meter setelah itu dijatuhkan dan membuat banyak pengunjung penasaran dan ingin mencoba sensasi adrenalinnya. Namun naas, kejadian yang tak diinginkan menimpa sekelompok gadis remaja. Mereka terjun bebas dari atas ketinggian yang disebabkan oleh tali pengait wahana yang tiba-tiba terlepas. Meski tak sampai ada korban jiwa meninggal, namun salah satu dari gadis tersebut harus diamputasi kakinya karena infeksi luka yang tak bisa lagi disembuhkan. Kings Island adalah sebuah taman rekreasi yang dikenal penuh dengan kecelakaan. Pada tahun 1991, seorang pria jatuh ke dalam kolam. Dua orang pria bernama William Aidcott dan Daryl Robertson berusaha untuk menyelamatkannya. Namun ketiganya justru mendapatkan sengatan listrik cukup kuat dari kolam. Exploland adalah sebuah taman wisata paling terkenal di Osaka, Jepang. Di taman hiburan yang setiap tahun hampir dikunjungi jutaan orang ini, terdapat 40 wahana atraksi yang sangat menakjubkan. Namun di balik kemeriahan ini, tersimpan sebuah tragedi mengerikan yang terjadi di sebuah wahana bernama Fujin Raijin 2. Pada tahun 2007, Fujin Raijin 2 mengalami gangguan pada bagian rodanya. Akibatnya, puluhan orang terlempar keluar jalur. Kecelakaan ini adalah yang terparah di taman ini bahkan di Jepang. Dari kecelakaan ini, satu orang meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami cedera cukup parah. The Big Dipper adalah sebuah roller coaster yang terbuat dari kayu dan pertama beroperasi tahun 1951. The Big Dipper berada di sebuah taman rekreasi bernama Battersea Fun Fair yang kala ini tak cukup terkenal. Pada tahun 1972, sebuah kecelakaan mengerikan terjadi di tempat ini. Roller coaster yang beroperasi selama 20 tahun lebih mengalami putus tali penyangga hingga mengakibatkan 5 anak-anak meninggal dunia. Selain itu, terdapat puluhan orang lain yang mengalami cedera cukup parah. Akibat kejadian ini, Battersea Fun Fair ditutup 2 tahun kemudian akibat tingkat keselamatan wahana yang rendah. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, negara-negara adidaya justru berlomba-lomba mempercanggih peralatan perangnya, baik itu peralatan perang untuk perang udara, perang di darat, dan perang di lautan. Manusia rela mengeluarkan uang untuk memusnahkan sesama manusia, padahal kita bisa belajar dampak yang negatif akibat Perang Dunia Pertama dan Kedua. Kapal induk ini mulai beroperasi tahun 2017. Kapal ini bukan saja terbesar, tapi juga tercanggih dan termahal, dengan menghabiskan dana ratusan triliun rupiah dalam pembuatannya. Dengan bobot 100.000 ton, dengan panjang kapal 337 meter dan tinggi 76 meter. Kapal induk ini mampu memuat 75 pesawat tempur, namun memuat jumlah kru yang lebih sedikit daripada kapal induk kelas Nimitz, yakni 508 perwira dan 3.789 prajurit. Selanjutnya, kapal induk Admiral Kuznetsov. Kapal ini memiliki luas 3,6 hektar dan mampu menampung 6 pesawat besar sekelas Hercules, 26 pesawat jet tempur, 12 helikopter tempur, dan dipersenjatai rudal anti kapal P-700 Granit dan sistem pertahanan rudal udara permukaan ke udara. Kapal induk yang bernama lengkap Admiral Flota Sovetskogo Soyuza Kuznetsov ini merupakan kapal induk satu-satunya milik Rusia.
Kemudian kapal induk buatan China, Liaoning. Kapal induk yang satu ini sebenarnya satu era dengan kapal induk Admiral Kuznetsov milik Rusia. Setelah Uni Soviet pecah, kapal induk ini diakuisisi China, kemudian diperbaharui sampai menjadi kapal induk China dengan bobot 59.000 ton. Kapal induk Liaoning membawa 36 pesawat jet tempur Shenyang J-15, 6 helikopter anti kapal selam Changhe Z-18F, serta 2 helikopter penyelamat Harbin Z-9. Berikutnya, kapal induk Queen Elizabeth Class. Kapal induk buatan Inggris ini adalah kapal perang terbesar yang pernah dibuat oleh Angkatan Laut Inggris. Kapal induk berbobot 65.000 ton dengan panjang 280 meter, menampung 1.600 awak dengan 250 prajurit tempur. Kapal induk kebanggaan Inggris Raya ini dipersenjatai 3 CIWS Phalanx yang merupakan senjata anti-torpedo permukaan dan rudal anti kapal. 4 senjata DS-30M x 30mm dan 6 senjata M134 minigun. Sejak arsitek Mesir mulai membangun piramida pertama lebih dari 4.000 tahun yang lalu, kini manusia berlomba-lomba membangun berbagai bangunan yang jauh dan tinggi. Mungkin terinspirasi pada zaman Mesir kuno, sehingga akhirnya kini kita mengenal ada banyak gedung-gedung tertinggi di masa depan yang saling bersaing. Top Highlight mencoba membeberkan beberapa gedung tertinggi di dunia. Yang pertama tidak jauh dari Mesir, yakni di kota suci Mekah, adalah Makkah Royal Clock Tower. Gedung ini posisinya persis di depan Masjidil Haram dengan ketinggian mencapai 601 meter. Gedung ini khusus dibangun untuk hotel dengan kapasitas 858 kamar. Gedung yang diresmikan pada tahun 2012 ini ternyata banyak menuai kritik karena menodai Mekah sebagai kota suci, karena gedung ini dianggap sebagai simbol kemewahan. Selanjutnya kita ke China, tepatnya di kota Shanghai, adalah gedung Shanghai Tower. Gedung yang tingginya mencapai 632 meter diresmikan pada tahun 2015. Fungsi gedung ini sebagai kantor dan juga hotel. Gedung ini dibangun dengan hemat energi, dirancang untuk menampung air hujan, untuk penggunaan internal, dan mendaur ulang air limbahnya, serta beberapa material yang hemat energi lainnya. Lanjut ke gedung tertinggi di dunia di kota Dubai, Uni Emirat Arab, adalah gedung Burj Khalifa dengan ketinggiannya mencapai 829,8 meter. Gedung ini dibangun pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2010. Di gedung ini terdapat 900 apartemen, 304 kamar hotel, dan sisanya adalah ruang kantor yang terisi di 163 lantai. Kemudian, rekor lain di Burj Khalifa yaitu lift dengan kecepatan 60 km per jam atau 16 lantai per detiknya. Wow! Yang terakhir, tadinya pemegang rekor gedung pencakar langit tertinggi di dunia adalah gedung Burj Khalifa. Sepertinya sebentar lagi akan pecah karena gedung pencakar langit lainnya ada di kota Jeddah yang diberi nama Jeddah Tower. Tinggi gedung ini mencapai 1.000 meter alias 1 km. Namun, sampai saat ini masih dalam proses pembuatan yang mulai dibangun pada tahun 2013. Pembangunan sempat terhenti di tahun 2018 karena masalah tenaga kerja. Belum ada keterangan lebih lanjut kapan gedung ini rampung dan rencananya akan dijadikan tempat tinggal. Yang unik dari gedung ini adalah teras langit di luar ruangan pada ketinggian 690 meter dan menghadap ke Laut Merah. Wow! Mengukir, melukis, atau membuat karya apapun bukanlah hal yang mudah. Selain kreativitas, ketelitian pun sangat diperlukan. Apalagi jika media yang digunakan ialah media-media yang sangat kecil. Berikut karya seni super mini yang berhasil dibuat oleh seniman-seniman di dunia. Ukiran seukuran lubang jarum dan butiran gula oleh Willard Wigan. Seniman kelahiran 1957 ini berhasil menciptakan karya seni ukir paling kecil di dunia.
Ia bahkan sering dikatakan mampu membuat sebuah karya indah bahkan di atas debu sekalipun. Opini ini dia dapatkan tentunya bukan tanpa alasan. Sebelumnya, Huygens mampu membuat sebuah ukiran sebesar lubang jarum, butiran nasi, bahkan butiran gula. Untuk membuat karya ukir mini ini, Huygens mengaku membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan karena membutuhkan ekstra kehati-hatian. Untuk mewarnai hasil karyanya, Huygens selalu menggunakan bulu hewan terbang yang sudah mati. Ia mengaku enggan untuk membunuh hewan. Menurutnya, ia tidak ingin mengorbankan hewan sekecil apapun demi bikin karya seninya. Beberapa contoh karyanya adalah barisan unta dan tiruan trofi FIFA World Cup yang ukurannya 0,005 mm. Lukisan terkecil di dunia. Seniman asal Turki berhasil membuat lukisan-lukisan di media yang tidak lazim. Dialah Mesut Kul yang berhasil membuat karya seni lukisan terkecil. Dengan menggunakan benda-benda kecil sebagai kanvasnya, ia mampu melukis di atas sayap kupu-kupu, bulu ayam, biji labu, bahkan sebutir beras. Menurutnya, dengan menggunakan kanvas kecil, ia mampu menghasilkan lukisan yang berkesan dan lebih dihargai. Bukan hanya itu, satu hal yang membuat kagum ialah dalam pembuatan karya-karyanya, Mesut tidak menggunakan kaca pembesar. Miniatur-miniatur terkecil. Sebuah miniatur memang sudah seharusnya berukuran mini. Namun bagaimana jika ukurannya bukan hanya mini, namun mikro? Seorang seniman miniatur asal Serbia, Anatoly Konenko, menciptakan sebuah miniatur akuarium yang sangat unik dengan kapasitas akuarium sebesar 10 ml. Meskipun terbilang tidak terlalu mini, namun detail yang diberikan Anatoly patut diacungi jempol. Karena bukan akuarium saja yang mini, namun ornamen berupa batu-batuan dan tanaman air juga dibuat mini olehnya. Tidak hanya itu, bahkan untuk ikan dan water filternya pun mampu dibuat super kecil oleh Anatoly. Anatoly tidak hanya membuat miniatur akuarium, ia juga sudah membuat banyak miniatur seperti buku, senjata untuk serangga, dan masih banyak karya-karya fantastis lainnya. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, mungkin hanya manusia yang terbilang paling sempurna. Namun setiap makhluk pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Ada yang memiliki pertahanan diri dengan memiliki racun atau memiliki ketebalan kulit. Namun, yang akan dibahas top highlight kali ini adalah hewan yang memiliki kecepatan atau hewan tercepat di dunia. Yang pertama adalah kelinci Eropa. Kelinci Eropa juga dikenal sebagai kelinci coklat, adalah spesies kelinci asli Eropa dan sebagian Asia. Kaki belakangnya memungkinkan untuk berlari dengan kecepatan 77 km per jam. Kelinci ini mengandalkan daya tahan kecepatan tinggi larinya untuk menghindari predator, memiliki anggota tubuh yang panjang dan kuat, serta lubang hidung yang besar. Hewan selanjutnya adalah ikan marlin. Ikan ini dijuluki ikan tercepat di dunia karena mampu berenang dengan kecepatan 80 km per jam. Ikan marlin memiliki tubuh yang memanjang serta memiliki moncong yang panjang dan sirip yang panjang. Kemudian rusa Thomson. Hewan ini berasal dari Afrika dan dinamai sama dengan penemunya, yakni Joseph Thomson. Rusa Thomson ini mampu berlari dengan kecepatan maksimum 100 km per jam. Bahkan, ketika diburu oleh cheetah, rusa Thomson bisa berlari zigzag. Berikutnya adalah cheetah. Kucing besar ini sudah sangat terkenal akan kecepatan berlarinya. Cheetah mampu berlari secepat 113 km per jam. Itu bisa mengejar lawannya dengan mudah dan kecepatan cheetah ini sangat luar biasa. Tanpa strategi ataupun mengendap-endap dan bergerombol, cheetah juga dikenal sebagai pemangsa yang paling efisien di bumi. Hewan ini tergolong pintar dengan kemampuan mendeteksi mangsa yang lebih lemah. Selanjutnya ada hewan yang bisa terbang, adalah burung frigate. Jenis burung yang kecepatannya mencapai 153 km per jam. Hal ini bisa terjadi jika kita memiliki rasio lebar yang paling besar terhadap berat badannya. Bahkan burung ini bisa terbang selama seminggu non-stop. Yang terakhir adalah burung peregrine.
Burung ini sangatlah pantas jika disematkan burung atau hewan paling cepat di muka bumi. Bagaimana tidak, kecepatan terbangnya mencapai 332 km per jam atau setara kecepatan mobil balap F1. Burung ini memiliki panjang tubuh hanya 50 cm. Bahkan, hasil catatan Universitas Groningen Belanda yang menggunakan simulasi 3D komputer untuk mengukur kecepatan burung peregrine falcon ini yang bisa menembus sampai 390 km per jam. Anak kecil selalu diidentikan dengan wajah lucu, tubuh yang mungil, serta kelakuan yang menggemaskan. Banyak yang bilang anak kecil adalah makhluk terlucu karena masih polos serta karena tubuh mereka yang masih mini sehingga terlihat lucu dan menggemaskan. Akan tetapi, sepertinya hal itu berbeda dengan bocah bernama Imai Ryusei ini. Saat melihat wajahnya, memang kita akan bilang dia memiliki wajah yang lucu. Tapi, saat Imai Ryusei buka baju, maka pasti kalian semua akan terkejut tidak percaya. Meski baru berusia 7 tahun, tapi Imai Ryusei memiliki otot layaknya cowok remaja. Bahkan otot di tubuhnya itu membuat bocah asal Jepang itu dijuluki sebagai Tiny Bruce Lee. Imai Ryusei ternyata juga sangat mengidolakan sosok Bruce Lee hingga akhirnya ia mau belajar bela diri agar bisa seperti Bruce Lee. Giuliano dan Claudio Stru. Meskipun masih bocah, kedua bersaudara ini mampu memperagakan kerennya mereka dalam melakukan latihan-latihan berat ala atlet pro. Giuliano yang pertama kali unjuk gigi lewat sebuah video yang diunggah di YouTube. Pada cuplikan tersebut terlihat jelas bagaimana bocah ini mampu melakukan latihan sulit seperti push up 90 derajat serta mampu bergelantungan miring dalam posisi seperti bendera di sebuah tiang. Claudio pun tak kalah mengesankan dengan bersaing melawan sang kakak. Ia mampu melakukan vertical push up dengan satu tangan saja dan juga ikut-ikutan latihan bergelantungan miring seperti Giuliano. Hebatnya terlihat sekali kalau Claudio tidak menunjukkan wajah yang kelelahan. Tak hanya anak laki-laki, anak perempuan terkuat di dunia pun juga ada. Dia adalah Naomi Kutin. Pada umur 10 tahun, Kutin berhasil membuat orang tuanya terbengong-bengong ketika ia mampu mengangkat beban 2 kali berat tubuhnya. Makin bertambah umurnya, kekuatan Naomi makin bertumbuh. Pada umurnya yang ke-13 tahun, ia bahkan mampu mengangkat beban seberat 231 pon, serta mampu menjawab tantangan deadlift dengan mengangkat 249 pon beban. Ya, berbekal hal ini, Naomi mungkin satu-satunya gadis di sekolahnya yang jarang sekali mendapatkan gangguan dari teman-teman laki-lakinya. Yang Jinlong. Mungkin bocah China ini punya penampilan tubuh seperti Bobo Ho, tapi soal kemampuan ia seperti Xiao Long atau si biksu kecil jago silat dan super kuat itu. Beratnya sendiri sekitar 110 pound, tapi ia mampu mengangkat beban yang lebih berat dari tubuhnya. Jinlong mampu mengangkat sang ayah yang beratnya 200 pound. Ia bahkan mampu mengangkut sekarung semen yang beratnya 220 pound dengan enteng di pundaknya. Tak hanya itu saja, Yang Jinlong dapat menderek mobil dengan tubuhnya. Aksi heroik penyelamatan hewan seringkali membuat kita merasa sedih. Salah satunya adalah penyelamatan anjing yang terkena belatung. Video kali ini begitu mengharukan. Seekor anjing terjebak di dalam lubang. Ketika dilihat ternyata anjing itu terkena serangan belatung. Sontak saja, tim Animal Rescue membawa anjing itu. Belatung yang mengenai wajahnya pun diobat dan diberi bedak. Ketika semua belatung yang menggerogoti wajahnya sudah mati, wajah anjing itu diperban. Akhirnya setelah 3 bulan, wajah anjing itu kembali normal. Penyelamatan sapi di gorong-gorong. Video kali ini memang agak membingungkan. Bukan hanya hewan-hewan kecil yang terjebak di dalam gorong-gorong, kali ini adalah seekor sapi. Badannya yang besar membuat warga harus menggunakan traktor untuk menghancurkan gorong-gorong itu agar si sapi bisa keluar. Lihat saja betapa hebatnya para warga yang berusaha keras untuk mengeluarkan sapi tersebut. Setelah usaha yang begitu keras, sapi pun bisa keluar dengan selamat. Penyelamatan anak anjing yang terkena aspal. Anak-anak anjing ini terlihat meringis kesakitan karena mereka terkena aspal yang menempel pada tubuh mereka. Orang-orang langsung menyelamatkan.
Kawanan anak anjing itu berteriak kesakitan, warga pun langsung menolongnya. Anak-anak anjing itu dibersihkan, dirawat, hingga akhirnya kulitnya kembali sembuh. Video kali ini terlihat begitu mengharukan. Seekor gajah terjatuh masuk ke lubang 15 kaki. Induk gajah itu ditemani anaknya. Anak itu sempat diberi makan, dibawa ke atas namun tidak mau. Lalu warga pun ramai-ramai membawa gajah itu naik ke atas. Gajah itu diduga adalah gajah yang terpisah dari rombongan mereka. Dalam video ini terlihat seekor panda yang ingin menyeberangi sebuah bendungan. Cuma entah kenapa, panda ini seperti terjebak di jembatan bendungan ini. Arus yang sangat besar membuat panda itu kebingungan. Beberapa regu penyelamat datang membawa panda itu menggunakan tali. Fakta makanan palsu di China memang sudah banyak meresahkan wilayahnya sendiri. Perkembangan populasi di China yang luar biasa membuat makanan harus diproduksi ekstra melimpah. Fenomena ini membuat beberapa industri makanan di China melahirkan makanan buatan atau disebut sebagai makanan palsu. Apa yang Anda makan tak seperti apa yang dibayangkan. Rasanya pun tidak asli meski bentuknya sangat mirip dengan makanan aslinya. Telur buatan. Telur pada umumnya berasal dari ayam petelur yang diternakan. Tapi di China, telur bisa dibuat dengan bahan-bahan seperti gelatin, air, dan pewarna makanan. Tentunya telur seperti ini tidak ada nutrisinya dan rasanya jauh berbeda dari telur ayam yang asli. Saat dipecahkan atau dimasak, telur ini sangat berbeda dengan telur asli. Telur buatan ini lebih bening dan kulit telurnya terbuat dari lilin. Beras sintetis. Jangan bayangkan beras sintetis punya rasa yang pulen dan enak seperti beras asli. Beras ini terbuat dari bahan yang tidak lazim. Bahan pertama untuk pembuatan beras ini adalah kentang. Namun bahan kedua yang digunakan adalah plastik. Kasus ini terungkap pada tahun 2011 di pecinan Taiyuan, Provinsi Shanxi. Kabar ini tentu membuat geger karena beras terlanjur diproduksi dan terjual habis di kota tersebut. Bihun sering diolah jadi makanan enak yang tidak kalah dengan mie. Di tahun 2010, kenikmatan makan bihun di China terusik dengan terungkapnya kasus bihun buatan yang mengandung bahan mengerikan. Bihun itu dibuat dari gandum busuk dan beberapa zat aditif beracun. Mirisnya, ada 50 perusahaan makanan di China yang memproduksi makanan berbahan kotor ini. Sudah ratusan ribu kilogram mie sejenis yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Namun setelah kasus ini terungkap, pemerintah langsung menonaktifkan produksi mereka agar tidak makin banyak orang yang terkontaminasi makanan tak layak konsumsi. Mendengar kata hutan yang ada dalam pikiran adalah dataran dengan pohon-pohon tinggi, hewan buas hingga suasana yang mencekam. Tapi hutan tak selamanya bikin merinding. Hutan aneh dengan pohon nyeleneh berikut ini misalnya. Hallerbos atau hutan biru di Belgia. Hijau yang identik dengan warna dominan hutan barangkali tak ditemukan di sini, terutama di pertengahan bulan April. Pohon-pohon di hutan ini akan mengeluarkan warna biru cerah dari bunga lonceng yang bermekaran. Hamparan bunga yang bertebaran hingga ratusan hektar ini membuat hutan seperti hamparan karpet biru dan ungu yang sangat halus dan indah. Jauh dari kesan hutan mencekam. Konon, hutan ini sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Namun, saat Perang Dunia Pertama, Hallerbos ini hancur oleh pasukan perang.
Pada tahun 1930 hingga 1952, pemerintah Belgia memutuskan untuk menghidupkan kembali hutan tersebut, bahkan menjadi salah satu hutan lindung hingga saat ini. Crooked Forest, Polandia. Bentuk pohon di hutan ini benar-benar nyeleneh. Lihat saja, ratusan pohon pinus ini tumbuh besar dengan batang melengkung di bagian bawah dan melengkung ke arah yang sama. Beberapa orang bahkan menyebutnya hutan misterius, bukan lantaran kesan horor dari hutan, tapi dari bentuk pinus-pinus ini. Konon, sejak tahun 1930-an, hutan pinus Bangkok ini sudah tumbuh mencapai 400 pohon. Belum diketahui apakah ini tumbuh alami atau tumbuh karena proses penanaman pinus yang mungkin sudah dilakukan seseorang. Mungkin sedikit di luar nalar logika jika hutan yang terletak di Nau Zarnowo ini sengaja ditanam ratusan pinus Bangkok. Anda pasti pernah lihat ini, pohon yang tumbuh nyeleneh di hutan Madagaskar. Avenue of the Baobabs atau pohon terbalik, demikian orang menyebutnya. Memiliki tinggi hingga 25 meter, pohon-pohon ini ternyata berusia lebih dari 800 tahun. Mencapai usia ratusan tahun, pohon Baobab tercatat sebagai salah satu pohon purba dan langka di dunia. Avenue of the Baobabs pun jadi satu-satunya lokasi yang ditumbuhi pohon ini. Hal ini karena Pulau Madagaskar yang terpisah dari benua Afrika sekitar 88 juta tahun lalu akibat pergerakan lempeng benua. Alhasil, evolusi spesies di dalamnya terisolasi dan berbeda dari bagian lain di muka bumi. Namibia telah lama menjadi tuan rumah bagi pohon langka di dunia, yang di dalamnya ditumbuhi sekitar 300 pohon Dichotoma aloe. Penduduk bahkan menyebutnya sebagai pohon bergetar. Pohon aloe ini banyak tumbuh di daratan bebatuan dan lereng. Ia mempunyai batang yang tegap yang tumbuh mencapai 1 meter dengan warna yang kekuningan. Cawangnya licin dan ditutup oleh lapisan tipis serbuk putih untuk menjaga sinar matahari. Uniknya dari pohon nyeleneh ini mampu menyimpan air di daun dan batang hingga membuat pohon bertahan dalam musim kemarau yang panjang hingga 200 tahun. Berbagai jenis hewan punya sifat kanibal alias suka memangsa sesamanya. Tak jarang sifat kanibal ini banyak dijumpai pada hewan yang jinak atau bahkan buas sekalipun. Hewan-hewan ini tak ragu untuk memakan sesamanya. Hal itu dimaksudkan karena ada hal yang mendasari serta tujuan dari sifat kanibal itu sendiri. Hiu macan pasir atau sand tiger shark adalah spesies hiu yang habitatnya ada di perairan subtropis dan beriklim di seluruh dunia. Mengejutkannya, hiu macan pasir sudah memiliki sifat kanibal bahkan sebelum lahir. Di awal kehamilan hiu macan pasir betina akan ada 6 atau 7 embrio di dalam rahim. Tetapi ketika berada di dalam sel telur, calon anak-anak hiu macan pasir akan mulai memakan satu sama lain. Yang selamat sampai akhirlah yang akan masuk ke dalam rahim dan biasanya hanya akan tersisa satu di setiap rahim. Kucing. Kejinakan dan wajah imut yang dimiliki kucing menjadi salah satu hewan peliharaan terpopuler di dunia. Namun tahukah Anda bahwa kucing ternyata tak segan-segan memakan makhluk satu spesiesnya, bahkan keturunannya sendiri. Bahkan 12,5% dari kematian anak kucing sebelum lepas dari air susu ibunya disebabkan oleh kanibalisme. Jika seekor induk kucing merasa kalau anak kucingnya sakit atau cacat, ia akan segera membunuhnya dan memakannya. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran berbagai penyakit ke kucing yang sehat. Landak. Binatang lucu, menawan, namun berduri ini memang sudah cukup populer untuk dijadikan hewan peliharaan. Namun para pemilik belum sepenuhnya sadar kalau ketika mereka berkembang biak, mereka berubah menjadi monster imut berduri yang memakan anaknya sendiri. Penyebab landak mempraktikkan kanibalisme ke anaknya sendiri adalah karena dia mudah sekali ketakutan. Ketakutannya makin memuncak ketika induk landak baru saja melahirkan. Penyebab ketakutan ini banyak sekali, mulai dari dia akan gelisah jika ada landak lain yang tidak dikenalnya, hingga tingkat stres yang memuncak ketika si landak dikurung dalam kandang. Hal ini yang menyebabkan landak berperilaku agresif dan memakan anaknya.
Laba-laba punggung merah melakukan kanibalisme seksual, yaitu betina memakan jantan setelah kawin. Yang jantan akan mengorbankan dirinya untuk dimakan saat proses reproduksi, sehingga bisa memindahkan sperma sambil dimakan sang betina. Jantan yang dimakan setelah kawin bisa memproduksi keturunan hingga 2 kali lipat. Di setiap daerah penjuru dunia tentu memiliki tempat-tempat atau lokasi yang punya cerita mistis tersendiri. Jika biasanya tempat menyeramkan itu identik dengan bangunan rumah yang lama sudah ditinggalkan, namun nyatanya tempat lain pun seperti lautan tak lepas dari aura mistis, bahkan lebih mistis dan lebih menyeramkan. Kali ini Top Highlight mencoba menelusuri beberapa lautan yang mempunyai cerita misteri. Yang pertama adalah Selat Bali di Pulau Dewata atau Pulau Bali. Baru beberapa hari yang lalu, kapal selam KRI Nanggala hilang kontak pada tanggal 21 April 2021 setelah meminta izin untuk menyelam di utara perairan Bali. Sebelumnya, Selat Bali memang pernah memakan korban jiwa setelah ada kapal Rafflesia 2 tenggelam. Tidak diketahui apa penyebab kapal itu tenggelam, tapi ada dugaan jika kapal tersebut mengalami kebocoran hingga mengakibatkan banyak air yang masuk. Setidaknya 27 truk dan ratusan penumpang langsung tenggelam. Disadari atau tidak, sudah sejak dulu kala jika Selat Bali menyimpan banyak sekali misteri. Dikabarkan jika tempat ini banyak sekali dihuni makhluk tak kasat mata yang konon dengan senang hati menenggelamkan manusia. Mereka ingin mencari teman sebanyak-banyaknya hingga terus berulah dan mengakibatkan korban jiwa. Selanjutnya, Selat Drake. Sekilas jika melihat Selat Drake, mungkin biasa saja, tidak ada yang aneh atau menakutkan. Namun percayalah bahwa lautan ini layak disebut laut paling menyeramkan di dunia. Lautan yang terletak di Cape Horn dan Kepulauan Shetland Selatan di Antartika. Selat Drake perairan yang sering dilewati oleh pelaut yang ingin mengunjungi Antartika. Namun masalahnya ombak dan cuaca ekstrim sering dihadapi oleh para pelaut. Bahkan banyak bongkahan es yang bisa kapan saja mengancam keselamatan kapal dan nyawa manusia yang melintas. Meskipun perairan ini terlihat indah dengan pemandangannya, namun menyimpan bahaya yang sewaktu-waktu mengintai kapal yang sedang lewat. Kini, Selat Drake dijuluki tempat pemakaman kapal. Selanjutnya, kita ke Indonesia lagi, adalah Selat Karimata. Pada akhir tahun 2014 lalu, pesawat AirAsia KZ8501 mengalami kecelakaan hingga menyebabkan banyak sekali korban jiwa. Setidaknya 162 penumpang dan kru pesawat meninggal dunia. Kejadian jatuhnya pesawat ini diperkirakan di Selat Karimata antara Sumatera dan Kalimantan. Menurut penuturan penduduk setempat, Selat Karimata dikenal sangat angker karena ada kerajaan jin yang konon berdiri di tengah selat. Akibatnya pesawat atau kapal yang melintas di sana akan jatuh atau kehilangan kendali. Cerita lain mengatakan jika di sana hidup seorang penguasa yang bernama Ratu Junjung Buih. Ia memimpin kerajaan laut yang sangat besar di Selat Karimata. Konon, sang ratu selalu meminta tumbal manusia. Beberapa kasus kejahatan yang pernah terjadi seringkali menyisakan misteri yang tak terungkap. Tak menutup kemungkinan lokasi tempat kejadian akan dianggap lokasi yang horor. Berikut ini beberapa bangunan yang dirobohkan setelah jadi saksi bisu kejahatan. Rumah pasangan Fred and Rose West di Cromwell Street, Gloucester. Sejak tahun 1971 hingga 1987, pasangan ini ternyata sudah melakukan pembunuhan dan mutilasi pada 10 wanita. Semua jasad korban dengan rapi mereka kubur di dalam atau di pekarangan rumah. Kasus kejahatannya ini terbongkar dan hanya Fred yang ditahan dengan tuduhan pembunuhan. Namun selama menjalani masa tahanan, polisi menemukan kecurigaan dari surat-surat yang Fred kirim untuk Rose. Dalam investigasi lebih lanjut, akhirnya polisi benar-benar membongkar kasus kejahatan yang dilakukan kedua pasangan ini. Rose pun diseret ke penjara dan rumah yang mereka tempati pun akhirnya dibongkar. Pembongkaran bukan hanya untuk menemukan barang bukti, tapi juga menghilangkan bangunan dan dialihfungsikan jadi jalanan umum. Ariel Castro adalah pria asal Ohio, Amerika Serikat yang diduga mengalami gangguan jiwa. Tahun 2002 hingga 2004, ia menculik 3 wanita dan menyekap di rumahnya.
Dalam penyekapannya, 3 korban diperlakukan layaknya budak. Dengan rumah yang kecil dan tertutup rapat tanpa jendela, Ariel Castro berhasil menyembunyikan kelakuannya itu. Bahkan, 1 dari 3 korban diketahui hamil dan melahirkan anak perempuan di rumah kayu tersebut. Tahun 2013, kejahatan ini terungkap. Warga sekitarlah yang meminta agar pihak berwajib menghilangkan bangunan rumah Ariel Castro karena dianggap menimbulkan trauma berkepanjangan, dan rumah pun rata dengan tanah. Rumah keluarga William Petit ini juga jadi salah satu bangunan yang dirobohkan karena jadi saksi bisu kejahatan. Tahun 2007, keluarga William Petit diserang oleh Stephen Hayes dan Joshua Komisarjevski. Kekerasan dilakukan pelaku pada William, dan Jennifer, istri dari William, dipaksa oleh pelaku menyerahkan semua isi rekeningnya. Cerdiknya, Jennifer sempat memberi kode pada pihak bank atas apa yang dialaminya. Tak lama, polisi langsung mengepung rumah keluarga korban. Pelaku yang merasa terdesak langsung membabi buta membunuh Jennifer dan kedua anaknya, kemudian membakar bangunan rumah. William Petit berhasil selamat, namun setelah kejadian ia meminta agar rumahnya benar-benar dihilangkan. Kini, rumah keluarga Petit hanya berupa bangunan tugu sebagai peringatan tragedi Petit. Keluarga Benders adalah keluarga yang tinggal di Kansas, Amerika Serikat. Yang melegenda adalah keluarga ini merupakan satu kawanan pembunuh berantai dalam sejarah Amerika. Tahun 1869 hingga 1872, keluarga Benders menjalankan bisnis rumah penginapan. Namun, saat ada orang yang menyewa rumah, disinilah keluarga Benders beraksi, memeras, dan membunuh. Tetangga mulai curiga dengan aktivitas rumah sewaan tersebut, hingga penggeledahan dilakukan dan ditemukan 11 mayat di dalam rumah. Sayang, sampai saat ini keberadaan keluarga Benders pun masih tak diketahui. Horor rumah masih dirasakan warga sekitar, hingga kemudian rumah yang tak bertuan itu diratakan dengan tanah. Tahun 1855, Holmes pindah ke Chicago, Amerika Serikat dan mengembangkan bisnis hotel. Ia membangun satu hotel dengan begitu banyak jebakan di dalamnya agar siapapun yang singgah akan tewas dan ia bisa mengambil hartanya. Aksi pembunuhan Holmes di hotel miliknya itu ternyata juga mengincar organ tubuh dan tulang belulang korban untuk dijual dengan keuntungan yang fantastis. Tahun 1896, kejahatan Holmes terbongkar. Ia sempat mengaku hanya membunuh 27 orang, namun dalam pemeriksaan ditemukan lebih dari 200 orang yang telah dibunuh. Terkuaknya kasus itu pun diikuti dengan istilah Hotel Holmes sebagai kastil kematian. Holmes akhirnya dieksekusi mati dan Hotel Holmes pun dirubuhkan dan dijadikan bangunan kantor pos.